Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, khususnya siswa-siswi SMK Karyaguna 2 Bekasi. Mudah-mudahan pada hari ini kita semua diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani, karena masih di dalam masa pandemi COVID-19. Dan juga jangan lupa untuk anak-anakku untuk tetap jaga imunitas tubuh, dari mulai mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jangan keluar apabila tidak ada keperluan yang sangat mendesak ataupun penting. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Karyaguna 2 Bekasi, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ajid Muslim sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMK Karyaguna Bekasi. Kontak saya 082317196849 dan 085155077122. Untuk sosmed juga ada, silakan follow @ajidmuslim08. Anak-anakku itu profil singkat guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMK Karyaguna 2 Bekasi. Nah, pada kesempatan kali ini, pada pekan pertama atau pertemuan pertama, kita akan membahas tentang meraih kesuksesan dengan kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, referensi ini saya dapat dari MGMP PAI SMK Provinsi Jawa Barat. Jadi terima kasih untuk MGMP PAI SMK, khususnya Provinsi Jawa Barat, yang telah menyiapkan referensi ini untuk bisa memudahkan guru-guru pendidik untuk mengajarkan kepada siswa-siswi kita semuanya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, Quran Surat Al-Maidah. Terus apa tujuan kita mempelajari tentang Quran Surat Al-Maidah dan juga Quran Surat At-Taubah? Yang pertama, tentang etos kerja. Kita harus dengan tartil dan sesuai dengan tajwid serta terbiasa dalam tadarus Al-Quran setiap hari. Jadi kita itu harus bisa membaca dengan fasih, dengan sesuai kaidah tajwidnya, dan juga kita bisa terbiasa nanti dalam membaca Al-Quran setiap harinya. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menghafal Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Dan juga ada hadis tentang kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja dengan fasih atau lancar. Dan yang ketiga, peserta didik juga kita harus dapat menganalisis asbabun nuzul dan tafsir-tafsir Quran Surat Al-Maidah maupun Quran Surat At-Taubah. Khususnya ayat 48 ya untuk Al-Maidah dan 105 untuk At-Taubah. Terus juga kita bisa menganalisis manfaat dan penerapan perilaku kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan memahami Quran Surat At-Taubah ayat 105 dan juga Quran Surat Al-Maidah ayat 48, kita juga bisa menganalisis apa manfaat dari ayat tersebut untuk di kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi dengan referensi ayat tersebut kita bisa menerapkan ke kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir, bisa membuat atau menyajikan paparan tentang Quran Surat Maidah ayat 48 dan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Dan juga hadis tentang kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Karyaguna 2 Bekasi, Quran yang pertama, Quran Surat Al-Maidah surat kelima ayat 48. Insya Allah nanti setiap pekan kita akan membahas mulai dari ayat Al-Quran dan terjemahnya. Terus juga kita dapat mengartikan per kata Quran Surat Al-Maidah. Terus juga kita harus memahami isi kandungannya, asbabun nuzulnya gimana, terus menelaah tafsir Quran Surat Al-Maidah ayat 48, terus kita bisa bareng-bareng menghafal ayat Quran Surat Al-Maidah
ayat 48. Terus juga yang terakhir, mudah-mudahan dengan pembelajaran ini ya dalam kebaikan, tentang kompetensi dalam kebaikan, kita bisa menerapkan perilaku kompetensi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan. Selanjutnya, nah di sini ada 3 gambar. Yang pertama, gambar menjaga kebersihan lingkungan, dan ada gambar penyerahan piala kepada juara lomba karya ilmiah, dan yang terakhir ada gambar bergegas sholat berjamaah di masjid. Nah, dengan 3 gambar ini kalian bisa pilih salah satu untuk memberikan pesan-pesan moral untuk setiap gambar. Nanti tulisan tersebut kalian kirim ke GCR, nanti akan Bapak rekap hasil nilainya. Bukan cuma ini, nanti ada tugas yang lain ya. Nah, ini ada Abdullah bin Idris Al-Audi Al-Qoi. Jadi hamba Allah ini adalah ribuan kali khatam Al-Quran. Nah, wafat tahun 192 Hijriah, seseorang ulama hadis yang amat terkenal. Selain khusyuk, ia sangat tekun pada bidang hadis. Pada setiap hadis yang ia riwayatkan, dipastikan memiliki hujjah. Pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, ia pernah ditawari untuk menjadi qadim. Qadim itu hakim. Tetapi ia menolak karena sifat waro. Ketika maut hendak menjemput Abdullah bin Idris, putrinya menangis. "Janganlah engkau menangis, wahai putriku. Aku sudah menghatam Al-Quran di rumah ini sebanyak 4.000 kali." Kata Abdullah bin Idris dengan suara lirih. Peristiwa serupa juga terjadi pada pada Abu Bakar bin Yashi Al-Ashadi Al-Khaiti, wafat pada tahun 193 Hijriah. Ulama Sidir Hufah yang ahli di bidang qiraah dan hadis, ia telah menulis lebih dari 90 karya. Pada saat terakhir kehidupan Abu Bakar bin Yashi, adiknya menangis. "Janganlah engkau menangis, lihatlah mushola pribadi di rumah ini. Di situ aku telah menghatam Al-Quran sebanyak 18.000 kali." Demikian terdengar dari lisan Abu Bakar bin Yashi. Tugas yang kedua, kalian tulis nilai-nilai keteladanan yang dapat diambil dari artikel yang tadi sudah Bapak bacakan. Quran Surat Al-Maidah. Nah, kita menuju ke pokok bahasan Quran Surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat Al-Maidah, surat kelima ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anjalna ilaika kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimina alaihi fahkum bainahum bima anjalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum sir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Ini adalah surat Quran Surat Al-Maidah, surat kelima ayat 28. Nanti kita berusaha untuk memahami dan mengkaji maknanya. Nah, di sini kita dapat mengidentifikasi hukum bacaan tajwid sebelum memasuki ke isi kandungan. Mengidentifikasi, kita bisa lihat nomor 1 ada tabel di sini ya. Nomor 2, nomor 3 ini ada lafadznya wa anzalna ilaik. Nah, ini ada hukum bacaan adalah mazaid munfasil. Dan alasannya kita bisa lihat di sini wa anzalna ini adalah mantubi'i bertemu dengan hamzah pada lafadz yang berbeda. Dan seterusnya kalian bisa lihat di sini lafadznya, di sini hukum bacaannya, dan di sini ada alasan-alasannya. Silahkan kalian pahami ya. Selanjutnya, nah kita masuk kepada terjemahannya dari Quran Surat Maidah ayat 48. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad SAW dengan membawa kebenaran.
yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk setiap umat di antara kamu. Kamu berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu akan dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji terhadap karunia yang telah diberikan kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah semua kembali. Lalu diberitahukannya kepada terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Nah, di sini ada asbabun nuzulnya, Quran surat Al-Maidah ayat 48. Tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya Quran surat Al-Maidah ayat 48. Surat Maidah termasuk golongan surat Madaniyah, yakni surat yang turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Menurut riwayat Imam Ahmad, surat ini turun saat Nabi Muhammad SAW sedang menunggang unta. Bagian paha unta tersebut hampir saja patah karena sangat beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa surat Maidah ayat 48 ini turun berkenaan dengan peristiwa ahli kitab yang meminta keputusan kepada Rasulullah SAW atas persoalan yang sedang mereka hadapi. Pada awalnya Nabi SAW diberi dua pilihan, yakni memutuskan persoalan mereka atau mencari solusi dalam kitab mereka masing-masing. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat ini sebagai petunjuk bagi Nabi Muhammad SAW atas pertanyaan kitab tersebut. Nah, untuk pertemuan hari ini atau pertemuan yang pertama, pekan pertama, kita sudahi pembelajaran hari ini dengan pembahasan tentang mengidentifikasi hukum bacaan tajwid, terjemahan Quran Al-Maidah, dan asbabun nuzulnya. Dan jangan lupa ada tugas yang tadi. Tugasnya adalah tulislah nilai keteladanan yang tadi Bapak bacakan. Terus, nah ini ada tugas pesan-pesan moral. Tulis pesan-pesan moral untuk setiap gambar. Nanti tugasnya kalian tulis tangan. Kalian kirim ke GCR-nya agama yang udah dikasih GCR ya, akun masing-masing di WA. Seperti itu dulu pertemuan hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat dan bisa dipahami sedikit demi sedikit, dan mudah-mudahan kita bisa memasukkannya ke kehidupan kita sehari-hari. Oke, itu saja untuk pertemuan pertama tentang kompetensi dalam kebaikan. Ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.